Pemirsa, kecanduan gadget atau gawai pada periode emas perkembangan anak juga menjadi persoalan serius. Banyaknya dampak buruk dari penggunaan media sosial kini banyak membawa kekhawatiran dari banyak pihak. Dampak negatif penggunaan gadget oleh anak mereka. Medsos juga memberikan efek candu bagi penggunanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Halo, kami dari tim Deka Surya Universitas Muhammadiyah Malang akan menjelaskan mengenai tema dan makna dari poster kami. Siapa sih yang nggak tahu COVID-19? Yap, COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Awalnya, virus yang sangat cepat menular ini mewabah di Wuhan, Tiongkok, tepatnya pada akhir tahun 2019. Setelah menyebar di beberapa negara, virus ini pun masuk ke Indonesia. Lalu, apa yang dilakukan pemerintah untuk mengatasinya? Akhir Maret 2020, ditandatanganilah Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 oleh Presiden kita, Bapak Insinyur Joko Widodo. Peraturan itu mengatur tentang pembatasan sosial berskala besar atau yang biasa kita sebut dengan PSBB. Pastinya, karena adanya peraturan tersebut, kita lebih bisa menjaga kebersihan. Jadinya, lingkungan sekitar pun ikut jadi bersih dong. Namun di balik itu, kita malah nggak bisa keluar rumah. Kita nggak bisa kumpul rame-ramai, dan juga kita nggak bisa nongkrong bareng temen di kafean. Meskipun keluar rumah nih ya, kita harus melakukan namanya social distancing. Benar-benar berasa dikekang. Apalagi sekarang sekolah pun serba online. Secara otomatis akan bertambah banyak orang yang menggunakan teknologi sebagai sarana. Entah itu digunakan sebagai media pembelajaran atau malah digunakan bermain game dan mengakses hal yang kurang edukatif. Ini yang menjadi masalahnya. Kalau sih digunakan untuk media pembelajaran nggak apa-apa, ataupun digunakan untuk bermain game juga nggak apa-apa. Yang penting jangan berlebihan. Efeknya bisa berbahaya loh. Dan hal ini juga bisa memicu yang namanya teknostress. Lalu apa itu teknostress? Ada yang belum kenal nih sama teknostress. Yuk kita flashback lagi ke tahun 1984 di mana teknostress pertama kali dikenal. Penemunya adalah seorang psikolog bernama Dr. Craig Roth. Jadi, dia beranggapan bahwa teknostress merupakan suatu gangguan atau penyakit yang disebabkan karena ketidakmampuan dan ketidaksiapan seseorang menggunakan teknologi baru dengan tepat. Perlu diingat bahwa teknostress bisa menyerang semua usia, terutama anak-anak. Oleh karena itulah, peran orang tua sangatlah penting dalam keluarganya. Ayah maupun ibu dituntut untuk aktif dan peduli terhadap perkembangan anaknya, terutama saat mengoperasikan teknologi. Nah, tapi jangan sampai terbalik. Orang tua haruslah menjadi contoh yang baik bagi anaknya, bukan malah ikutan kena teknostress juga ya. Pembatasan konten-konten yang kurang baik dan kurang edukatif bagi anak perlu dilakukan. Disinilah peran orang tua dalam meningkatkan ketahanan keluarga agar suasana keluarga dalam kondisi baik di masa pandemi ini. Teknologi memang tercipta untuk kemudahan dan kenyamanan hidup manusia. Tapi, bagaimana kalau malah teknologi tersebut membuat seseorang menjadi kecanduan dan antisosial? Nah, disinilah pentingnya orang tua agar menjaga anaknya sehingga terhindar dari yang namanya teknostress. Orang tua adalah guru pertama di mana dia mengajarkan anaknya membaca, menulis, dan juga mengajarkan tentang etika serta rasa empati terhadap orang lain. Oleh karena itu, kami ingin menghimbau para orang tua untuk terus memantau, memperhatikan, dan juga terus bertahan demi sang buah hati di masa sulit ini. Hal itulah yang membuat tim kami ingin mengangkat tema menarik ini. Kami ingin mengenalkan kepada semua orang tentang teknostress, terutama kepada orang tua. Kami merasa empati melihat orang-orang yang kecanduan teknologi di masa pandemi ini, terutama kepada anak-anak. Jadi kami membuat poster ini dengan konsep yang terfokus kepada orang tua yang berusaha menyelamatkan anaknya dari ketergantungan teknologi gadget. Untuk lebih dalam lagi, yuk kita simak satu persatu. Yang pertama adalah judul. Judul yang kami gunakan adalah Beware of the Technostress yang memiliki makna agar masyarakat waspada terhadap teknostress. Dan juga tidak lupa kami sisipkan During of the Pandemic yang memiliki makna pandemi ini bersifat sementara dan segera berakhir. Ini merupakan harapan dari kami yang kami sampaikan melalui poster yang kami buat. Yang kedua,
cerita mengenai poster kami. Nah, pada masa pandemi yang mengharuskan semua orang berada di dalam rumah saja, si anak ini menjadi seseorang yang hampir tenggelam sepenuhnya dalam teknostres. Dia menjadi antisosial dan mengurung dirinya di dalam kamarnya. Untung, kedua orang tuanya sigap. Jadi, masih ada harapan untuk bisa menyelamatkan anaknya. Lalu, ada beberapa penempatan objek di dalam poster yang memiliki makna, yaitu anak yang tenggelam di dalam gadget, itu artinya dia sedang tenggelam di dalam teknostres. Kemudian, kedua orang tuanya yang sedang menarik anaknya, itu artinya mereka saling bahu-membahu untuk menyelamatkan anaknya dari teknostres. Kemudian, ada juga virus corona yang berada di luar jendela, yang dimaksudkan bahwa di luar itu sangat berbahaya. Makanya jangan pernah menyepelekan dan selalu mematuhi protokol kesehatan. Selanjutnya adalah mengenai warna. Warna Tosca yang paling dominan dalam poster kami. For your information, Tosca memiliki makna menghimbau, bukan memaksa. Warna ini memberikan kesan kreatif dan sensitif, namun juga peduli dan empati terhadap diri seseorang. Kemudian ada juga warna merah. Kalau dalam psikologi, warna merah merupakan warna yang sangat cepat ditangkap oleh mata. Kami menggunakan warna merah sebagai highlight pada poster kami. Contohnya pada virus corona yang memiliki makna berbahaya. Ada juga tulisan stres dan pandemi yang menjadi titik fokus pada pembahasan poster kami. Dan juga tidak lupa pada hijab ibu yang memiliki arti kesetaraan gender antara ibu dan ayah. Dalam masyarakat patrilineal, tugas rumah tangga dibebankan kepada perempuan. Dan menurut perspektif gender, hal itu tidaklah dibenarkan karena peran orang tua sejatinya merupakan tanggung jawab laki-laki dan perempuan, yaitu ayah dan ibu. Jadi, ketika ada suatu masalah yang muncul dalam keluarga, contohnya anak yang terkena teknostres, ayah dan ibu harus saling bahu-membahu untuk menyelesaikan masalah bersama. Dari poster yang sudah kami buat, semoga bisa menginspirasi kalian semua. Jangan lupa untuk selalu waspada terhadap teknostres. Jaga orang terdekat kita, terutama anak-anak, dari bahayanya. Sempatkan waktu untuk mengobrol bersama keluarga atau melakukan kegiatan positif lain agar terbebas dari teknostres. Untuk meminimalisir teknostres, pilar keluarga tangguh sangatlah penting untuk ketahanan keluarga. Salah satu pilar yang paling penting agar keluarga terhindar dari teknostres adalah keamanan dan kenyamanan. Seseorang yang merasa aman dan nyaman dalam keluarganya akan minim terkena teknostres. Dan kami harap kita agar selalu mematuhi peraturan dan protokol kesehatan yang ada. Semoga kita agar selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dan semoga pandemi ini segera cepat berakhir. Ayah dan ibu, laki-laki maupun perempuan, sama-sama memiliki peran untuk melindungi orang terdekat kita dari dampak COVID-19, yaitu teknostres. Mari bekerja sama melindungi keluarga dan orang terdekat kita. Ayo, Jaga keluarga kita Dari bahaya teknostres. Selama masa pandemi.